Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ivan Hidayat, dan teman saya yakni Yuniar Humairah Hingtyas. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengelolaan risiko atau risk retention. Risiko keuangan sendiri di sini yakni risiko yang menjadi hal wajar yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, di mana risiko keuangan sendiri itu berkaitan tentang permodalan, pendapatan, dan suatu usaha dalam perusahaan tersebut. Nah, di mana permasalahan keuangan ini sering terjadi kepada sebuah perusahaan, sehingga perlu adanya pengelolaan risiko keuangan tersebut yang mana untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, untuk metode pengelolaan risiko yang dipilih dalam pembahasan kali ini, kelompok kami menggunakan risk retention. Nah, risk retention sendiri atau menahan risiko merupakan bentuk penanganan risiko yang mana akan ditahan atau juga dapat diambil sendiri oleh suatu pihak perusahaan. Nah, metode ini digunakan apabila risiko yang dihadapi tidak mendatangkan kerugian yang terlalu besar atau kerugian itu kecil sekali. Nah, alasan melakukan risk retention sendiri yakni ada 5. Sebuah keharusan, biaya, kerugian harapan, opportunity cost, dan kualitas pada service tersebut. Baik, selanjutnya ialah tahapan pengelolaan, di mana tahapan pengelolaan dalam metode risk retention sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko yang akan terjadi, yang kedua penilaian mengenai resiko yang terjadi untuk menangani resiko tersebut, ketiga pengendalian resiko dengan cara menyediakan dana berjaga-jaga dan dana untuk menghadapi resiko, di mana diantaranya yaitu dengan menyediakan dana. Adapun cara penyediaan dana dalam kegiatan metode risk retention diantaranya yaitu yang pertama, tidak ada penyediaan sebelumnya, di mana dalam cara ini digunakan apabila risiko yang ditanggung itu pada suatu waktu yang menimbulkan kerugian, maka kerugian itu ditutup dengan dana yang kebetulan tersedia atau dibebankan pada penghasilan tahun yang bersangkutan. Kedua, membentuk dana dan juga cadangan, di mana dalam cara ini digunakan dalam pendanaan yang akan menutup resiko dapat dari cadangan yang setiap tahun dikredit dengan laba yang disisihkan. Yang ketiga, self-insurance, di mana secara berkala di mana perusahaan-perusahaan menyetor dana ke self-insurance ini seperti halnya perusahaan menyetor premi asuransi. Yang keempat yaitu captive insurer. Captive insurer dapat memberi perlindungan dari perusahaan asuransi. Selanjutnya ialah analisis manajemen risiko bisnis pada risk retention, di mana studi pada Cuanki Aso Jember. Permasalahan, UMKM Aso salah satunya. UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Cuanki Bakso Aso merupakan salah satu usaha kuliner yang menjajakan makanan khas Bandung. Dengan adanya potensi usaha Cuanki Bakso Aso ini perlu adanya penerapan manajemen risiko yang biasanya diterapkan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui cara menangani risiko dengan baik dan tepat, sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan risiko yang akan dihadapinya nantinya. Penyelesaian. Untuk itu, risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai perlu untuk dikelola dengan baik, di mana cara yang dapat dilakukan dalam usaha ini sendiri yaitu dengan mengelola risiko, yaitu dengan cara penghindaran ditahan atau risk retention. Dalam pengelolaan risiko yang ditahan yaitu dengan cara menghadapi risiko tersebut, di mana risiko yang harus ditahan adalah dengan harga yang semakin mahal, kurangnya tenaga kerja, produk kadaluarsa, pemasaran lambat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.